Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jahrotunisa, NIM 19 14 10 182, jurusan Ekonomi Syariah, kelas E semester 6, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan menjelaskan terkait isu-isu strategis manajemen sumber daya manusia sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, dan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM, CH, Tolong simak ya teman-teman. Pengertian manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani adalah suatu ilmu atau cara mengatur hubungan dengan peran sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama suatu perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. Sumber daya insani merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi. Pengembangan sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang dalam memfasilitas para pegawainya dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerja, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Dengan kata lain, pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap anggota organisasi, serta penyediaan jalur karir yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer dalam mengelola sumber daya manusia. Yang pertama, mengelola perampingan perusahaan. Perampingan adalah eliminasi terancam atas sebagai pekerja dalam suatu organisasi. Tips dalam mengelola perampingan: A. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka, mengikuti undang-undang yang mengatur manfaat atau uang pasongan. C. Menyediakan konseling atau dukungan bagi karyawan yang masih bertahan. D. Merombak ulang peran karyawan berdasarkan latar belakang dalam talenta masing-masing. E. Berfokus pada peningkatan semangat kerja. 2. Mengelola keanekaragaman angkatan kerja. Keanekaragaman angkatan kerja mempengaruhi aktivitas manajemen sumber daya manusia. A. Rekrutmen. Untuk mengatasi keanekaragaman, angkatan kerja manajer harus memperluas jaringan rekrutmennya. B. Seleksi. Saat sekumpulan pelamar kerja dari berbagai latar belakang berdatangan, manajer harus menjamin bahwa prosesnya tidak diskriminatif. C. Orientasi dan pelatihan. Yang ketiga, mengelola pelecehan seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan atau aktivitas yang tidak diinginkan akibat dari dorongan seksual yang dapat dipengaruhi pekerjaan, kinerja, dan suatu kinerja individu. 4. Mengelola keseimbangan antara kehidupan pribadi pekerja. Dalam menanggapi hal ini, banyak organisasi yang menawarkan manfaat kerja yang ramah tamah. Artinya, mengakomodasi kebutuhan karyawan yang akan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerja. 5. Mengendalikan biaya sumber daya manusia. Biaya yang harus dikelola adalah biaya perawatan kesehatan karyawan dan biaya rencana pensiun karyawan. Penyebab isu dan jenis-jenis isu. Munculnya sebuah isu dapat disebabkan oleh A. Ketidakpuasan sekelompok masyarakat. B. Terjadinya peristiwa dramatis. C. Perubahan sosial. D. Kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Secara umum, menurut Gunn and Ollenberger, isu yaitu tahun 1995, isu yaitu yang pertama ada isu-isu internal. Isu-isu internal yaitu isu-isu yang bersumber dari internal organisasi, biasanya hanya diketahui oleh pihak manajemen dan anggota organisasi. 2. Isu eksternal
Isu eksternal yaitu mencakup peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkembang di luar organisasi yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada aktivitas organisasi. Pentingnya isu-isu strategis manajemen sumber daya manusia. Banyak organisasi yang telah menyadari bahwa peranan teknologi informasi sangat penting dalam meningkatkan keunggulan, bersaing dan organisasi tersebut. Meskipun demikian, organisasi tidak dapat memperoleh keunggulan bersaing itu secara otomatis ketika organisasi tersebut mengadopsi suatu teknologi. Organisasi harus dapat memadukan teknologi tersebut dengan strategi organisasi. Perubahan yang begitu cepat di dalam maupun di luar organisasi menuntut perusahaan untuk ikut melakukan perubahan secara total atau mendalam. Organisasi dituntut untuk dapat melakukan rekayasa antara lain melalui teknologi informasi. Pengelola manajemen sumber daya manusia terhadap beberapa isu strategis. Yang pertama, organisasi yang menerapkan strategi cost leadership sebagainya memiliki transaction processing, reporting, tracking system yang lebih cocok karena dalam organisasi sedemikian orang bekerja lebih keras dan sistem tersebut dapat memungkinkan adanya berbagai penghematan. Dua, organisasi yang menerapkan strategi quality customer satisfaction sebaiknya memiliki expense system karena dalam organisasi sedemikian orang bekerja lebih pandai serta lebih memungkinkan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. Yang ketiga, organisasi yang menerapkan strategi innovation sebaiknya memiliki decision support system karena dalam organisasi sedemikian orang bekerja dengan visi serta lebih mendukung untuk proses pertemuan produk baru, pengujian, dan penyimpanan hal-hal yang mereka temukan. Contoh kasus permasalahan isu-isu sumber daya manusia. Saat ini, perusahaan global berupa mengenali inti masalah dalam mengelola sumber daya manusia dan membangun struktur manajemen sumber daya manusia global yang sesuai karakter lokal perusahaan, proaktif meninjau ulang strategi dan metode melatih karyawan serta sistem manajemen sumber daya manusia seiring dengan permintaan pasar yang terus berubah secara signifikan. Inisiatif ini merupakan strategi jangka panjang perusahaan yang diharapkan maupun membangun landasan utama mengelola sumber daya manusia yang berdampak terhadap bisnis dan daya saing perusahaan di kancah global. Mungkin penjelasan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.